guys, welcome back to my channel. Sekarang seperti request, seperti ada nyaranin sih, kemarin kan sempat bikin IG story tentang mukjizat yang gue alamin, yaitu tentang dulu waktu kuliah. Nah, sekarang gue mau sama nyokap gue biar tahu gitu, maksudnya ada nyokap gue, biar nyokap gue bisa menceritakan gitu. Soalnya nyokap gue juga ngeliat waktu itu keadaannya ya Mia. Iya. Ngeliat langsung, dan ya ada kesembuhan juga gitu berkat nyokap gue. Nah, gue cerita awal dulu aja ya. Jadi awalnya tuh 2011 biasa tuh kan lagi naik motor pulang kampus, naik motor melewati Jalan Supratman, abis lewat lampu merah Katamso, itu tuh kayak aku tuh kayak ngalamin pusingnya ngefly. Aku pernah cerita kan, aku tuh suka itu. Iya, aku tuh suka pusingnya ngefly dari kecil sebenarnya, cuman waktu kecil mah nggak sampai pingsan, tapi sering pusing, tapi pusing yang ngefly itu kayak pusing, tapi pusing yang enak. Jadi gue tuh menikmati pusing itu dari kecil sering, cuman kecil tuh nggak sampai pingsan gitu. Jadi aku pikir udah gitu ya, udah, cuman aku pikir ya cuman pusing biasa gitu. Jadi ya udah gitu, nggak ada apa-apa. Nah, pas yang saat itu, pas pulang dari kampus itu di Katamso itu, setelah ngelewatin lampu merah naik motor, aku tuh tiba-tiba ngerasain pusing yang fly itu, dan tiba-tiba dok udah nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba aku tuh kayak pas agak sadar dikit, aku tuh udah kayak ada di satu mobil. Nah, aku tuh denger ada percakapan gitu lah, cewek cowok percakapan kayak nyari alamat, tapi aku tuh masih nggak ngeh ini ada di mana gitu kan, namanya baru pingsan, baru sadar dikit, jadi nggak ngeh. Dan udah pingsan, udah sadar itu aku pingsan lagi, dan tiba-tiba udah ada di rumah. Itu di rumah ada siapa? Gak ada siapa, si papi ya dulu atau enggak? Dijemput sama si Om Herman waktu itu. Enggak, ada diantarin ke rumah. Oh iya, di rumah tuh diantarin ke rumah tuh ada siapa? Ada si papi. Jadi pokoknya diantarin ke rumah, dan aku tuh, mami pas aku ini nggak ada ya. Tahu-tahu mami pas gimana taunya ngeliat? Mami tahu. Mami pas pulang, pas dia kamu baru turun dari mobil. Oh, mami pas pulang aku baru diturunin dari mobil gitu. Dari mobil gitu. Oh, terus di situ keadaan aku gimana? Kayak linglung ya? Ya kayak linglung. Soalnya emang nggak nyadar banget sih aku. Emang enggak, soalnya kan kalau yang sakit itu kan kata dokter tuh kalau udah pas kejadian pingsan jadi kabur. Menurut dokter itu tidak tahu barusan tuh ada kejadian apa. Iya, emang nggak gitu. Tahu gitu. Tapi ya aku sih di situ belum berpikir itu penyakit. Iya, belum berpikir. Aku pikir, aku search, kayaknya aku ngelamun deh. Dan aku sempat search di Google gitu, kayaknya teman-temannya angker gitu. Aku mikirnya kayak gitu kan, situ banyak bangunan-bangunan kuno ya. Jadi pikiran aku tuh kesambat karena aku saat itu ngelamun, kesambat. Dan aku pikir ya udahlah, cuman kejadian kesambet kayak gitu. Makanya kayak ya udahlah, cuman kejadian biasa. Aku tuh search kayaknya gara-gara itu, makanya aku tuh sempat bikin story di pet dulu, masih zaman pet atau Twitter. Aku tuh sempat bikin story kayak hati-hati kalau ngelewatin jalan ini, jangan ngelamun, nanti bisa kayak aku. Gitu. Soalnya waktu itu pas kamu kejadian gitu kan ada yang telepon di pihak satpam dengan pegawai Bumi Putra. Iya, tapi ya maksudnya tapi nggak tahu itu penyakit kan. Jadi cuma ya, si itu pas nelponnya, ibu ini anak kecelakaan, tapi ibu apa dia punya riwayat epilepsi gitu. Oh, udah sempat ngomong gitu. Iya, ngomong gitu. Soalnya kenapa gitu? Enggak. Soalnya Bu, ini pas kejadian ini dari mulutnya tuh keluar busa gitu. Terus kan mami nggak tahu. Oh, udah enggak kan, selama ini belum pernah kan. Mami nggak ngomong ke aku pas ya, makanya aku nggak tahu. Jadi aku pikir pikiran aku nggak kepikiran sama sekali ke epilepsi. Mami juga nggak percaya. Terus mama kan langsung bantah, oh enggak, dia mah nggak ada turunan dan nggak ada epilepsi dari kecil juga. Iya. Oh, mungkin terlalu pikir mami pakai helm terlalu kencang. Ngelamun, aku juga kayak ngelamun gitu. Kalau kepencet gitu, mungkin keluar busa enggak. Nah, itu belum percaya. Iya, jadi belum tahu. Jadi kita tuh ya, gue juga kayak ngerasa ini mah hanya kecelakaan biasa. Dan waktu itu tuh lumayan babak belur ya. Nah gue sambil iniin fotonya, nanti gue liatin ya foto-fotonya. Jadi kayak babak belur, kaki gue ini terus belakangnya sobek, terus ini udah babak belur lah yang namanya. Lagi bayangin aja lagi ngelaju, tiba-tiba pingsan, nggak tahu tuh jatuhnya kayak gimana. Tapi untungnya kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak kebayang kalau di tengah, nggak inget apa-apa. Kebayang kalau di tengah
Ya mungkin kalau di tengah ada mobil. Ya pasti ketabrak. Jadi kayaknya pikiran kita ke pinggir kayaknya ya, ke pinggir. Jadi cuma babak belur aja dan oke, itu gua anggap suatu kesialan hari itu ya. Tapi ternyata kita kan ngeh ya, ternyata udah biasa lagi naik motor. Gak lama dari itu Sering kejadian. gak lama dari itu, nggak sering sih, cuma 3 kali pingsan. 3 kampusnya di kampus tuh 3 kali gitu. Tapi yang pertama itu yang di situ mulai ngeh pas ke kampus, biasa ke kampus, tiba-tiba pas ngelewatin, biasa kan masuk ke Unpar, ngelewatin itu tuh nge-fly lagi gitu, kayak wah nge-fly lagi, dan tiba-tiba tek, nggak tahu lagi. Ternyata itu kata orang-orang nabrak portal. Kebayang nggak sih, kayak banyak kan mahasiswa yang lewat, terus tiba-tiba Sering sih sebenarnya kamu sebelum kejadian mau pingsan tuh sering kayak yang pusing, mami ini pusingnya kayak gini. Iya, tapi maksudnya yang ini mah ceritanya kejadian-kejadian yang nggak terlupakan gitu. Bener. Yang kedua itu ya di situ di portal itu jebol. Kebayang nggak sih di portal anak-anak kuliah? Tiba-tiba aku kayak ngelabrak, itu kayaknya heboh. Katanya kamu kan sempet kayak mau kayak emang sadar mau kayak yang mau kayak udah pusing lah, ingat bahwa pusing gitu kan bakal pingsan. Kamu perasaan kamu tuh udah berhenti gitu. Oh, jadi nggak begitu ini. Enggak, perasaan kamu tuh udah merasa pusing-pusing, kata waktu itu kamu ngomong rasanya tuh waktu itu udah mau berhenti, tapi ternyata bukan berhenti, kamu tuh udah nabrak. Oh ya mungkin nggak nge ya, cuman ya emang nggak begitu penyok sih aku lihat situ. Jadi kayaknya udah sempet sadar, jadi sempet, tapi sebelum ngerem kayaknya udah pingsan jebol. Dan itu tuh katanya kata temen gue yang jadi saksi tuh yang ngegotong kita tuh berapa satpam gitu, 5-6 satpam kalau salah. Karena gemuk. Iya, karena gemuk. Jadi digotong ke puskesmas tuh di sebelah parkiran. Jadi emang pas aku sadar tuh udah bener-bener kayak yang pertama linglung gitu, ini di mana gitu kan, emang belum pernah ke puskesmas, dan pas sadar ini di mana gitu. Perasaan gue ada kuliah gitu, kenapa ada di sini gitu, kayak gitu yang kedua itu ya. Tapi enggak, sebenarnya gini loh, kamu pas kejadian gitu, mama sempet nanya di tempat kerjaan kan ada seorang dokter. Dok, kenapa anak saya suka kayak yang pusing aja gitu. Terus udah pernah dulu teh sebenarnya kamu udah pernah lah berapa teh SMA gitu, kamu kayak yang mimpi gitu di dalam kamar tuh pernah udah gitu kamu tuh, tapi nggak tahu itu pingsan, cuma mama ngedengernya kamu tuh kayak yang lagi mengerang gitu. Tapi itu kayaknya enggak. Tapi menurut dokter, dok kenapa anak saya suka pusing aja, pusingnya gini, itu sudah pernah dia bangun tidur ini kayak kegigit, langsung si dokter ngasih catatan, kemungkinan ini dilihat epilepsi. Mama tuh kaget gitu, makanya kan kamu langsung bawa ke dokter. Iya, tapi kan enggak, pas yang kedua itu, pas yang kedua pas ke portal itu mah kan enggak kan, cuma di puskesmas aja. Waktu ke portal itu kamu tuh udah tahu epilepsi. Iya, tapi udah tahu gitu aku sebelum. Mami kan kamu udah diperiksa kan ke dokter ini? Belum ke dokternya mah, pas udah ke itu, udah kita tuh belum ke dokter nih, kayak masih ya udahlah, masih sekali jatuh gitu kan, aku pikir nggak ada apa-apa gitu. Yang pas yang kedua baru kita dicari tuh yang pas yang kedua, soalnya ada laporan juga, emang aku kayak sempat dibawa di dokter kampus kan ada. Iya, di puskesmas. Emang di situ baru laporan kan kalau aku tuh pingsannya kayak kejang-kejang kan, mulai ngeluarin busa kan. Nah di situ kita mulai bertindak kan. Tapi itu kayak periksa doang, tapi nggak diopname kan, periksa doang. Tapi kayaknya belum diperiksa deh. Dokter soalnya yang ketiga aja kita masih, yang ketiga aku vaksin di parkiran aja. Itu tuh baru di situ baru udah diperiksa kamu, padahal udah minum obat juga. Belum minum obat tuh setelah yaitu kejadian yang ini nih, yang ujian itu baru bener-bener aku diopname. Udah minum obat nih, kamu lupa, mami yang inget. Jadi kamu udah pas kejadian kayak gitu, karena mama udah ada kata dokter yang tempat kerja mama ini kemungkinan epilepsi, kamu diperiksa. Nah menurut dokter itu, tapi waktu itu dokter ahli saraf tapi bukan profesor saraf ya. Ini kan pas gitu dulu mah belum di MRI apa sih? Belum ada kalau di MRI itu. Dulu mah yang di apa yang dipasang-pasang EKG dan MRI itu barengan, udah cuma sekali periksa. Enggak, sekali doang, enggak, cuma itu doang. EKG dulu, kamu EKG dulu. Pas udah terjadi itu kamu MRI itu kamu yang sempat dirawat di rumah sakit kan, kami sempat. Iya, itu tuh dirawat di rumah sakit pas yang pingsan di itu loh, ujian. Nah, itu yang aku ingat, itu baru diopname di situ. Itu udah kejadian berapa kali? Iya, itu baru diopname. Udah gini nih, udah tahu kamu tuh gini nih. Kamu tuh udah tahu nih
kamu udah tahu nih epilepsi nih, tapi baru IKG, jadi belum jelas ini epilepsinya bagaimana otaknya. Cuma itu teh ada listriknya nggak bener katanya. Nah itu kan belum hasil. Kan kalau yang bener-bener akurat kelihatan penyebab itu dari EKG. Kalau tapi dari MRI, EKG iya. itu baru denger nih, baru ada listriknya nggak benar. Nah pas di EKG itu yang hasilnya ketahuan nggak? EKG itu hasilnya kamu ketahuan di ronsen, hasilnya otak kamu tuh kurang. Iya, tapi itu tuh pas aku MRI itu pas aku di opname kan, pas aku di opname besoknya. Nah sebelumnya mah kan nggak ada, ya mungkin minum obat. Iya, tapi EKG opname tapi nggak ada tindakan kita di opname kan. Jadi makanya aku masih kuliah, itu buktinya aku masih kuliah. Nah, maksudnya aku tuh mau jelasin dari awal, dari situ dulu gitu. Aku tuh masih kuliah, terus yang kedua tuh aku pingsan di parkiran kan. Tapi itu kok lupa banget makanya nggak cerita. Makanya aku tuh terkenal di kalau ada tukang mamang parkir yang di parkiran aku tuh dia tuh suka ngeliat aku tuh kayak gimana gitu, dia tukang pingsan gitu. Tapi aku bener-bener lupa kalau waktu pingsan di parkiran itu seperti apa. Tapi pernah di parkiran sampai jatuh kan si motornya ya. Kami juga jadi terkenal di kampus karena tiap hari kamu diantar kayak anak TK. Iya, jatuh gitu. Nah yang gongnya ini, yang bener-bener gongnya sampai aku di opname tuh ya pas ujian. Gila nggak, ujian ya sebenarnya aku udah tahu gitu, aku tuh takut gitu, was-was. Tapi pas ujian itu kita udah nggak pakai motor ya, pas udah jatuh sama mami diantar terus. Iya, jatuh ketiga kali naik motor. Yang pertama di Supratman, terus yang kedua di Portal, yang ketiga di parkiran. Nah di situ tuh aku udah memutuskan nggak akan naik motor lagi kan, jadi naik angkot. Mami nggak nemenin aku naik angkot sendiri. Mami nemenin kamu suka ini. Pokoknya aku pernah naik angkot sendiri sih. Mami yang bilang hati-hati. Mami tuh udah sering nganterin ke kampus, sampai satpam kampus tuh udah tahu. Mami tuh udah nunggu aja kamu di sini. Yang aku inget aku naik angkot sendiri sih, makanya aku was-was di. Ada satu kali mungkinnya aku naik angkot sendiri. Makanya aku yang inget yang itu, kalau yang Mami anterin aku lupa gitu. Soalnya sekarang sering nganter, satpamnya sampai gua nunggu. Jadi mama tuh inget kayak kamu. Iya, pokoknya intinya kayak karena kamu sering jatuh gitu. Iya, gongnya itu pas lagi ujian. Bayangin lagi ujian sih udah agak was-was sih ya, takut soalnya kan masih ya belum tahu gitu, walaupun udah minum obat itu tapi kan belum istilahnya ya gimana, harus ujian gitu kan. Enggak, karena nggak boleh stres kan. Iya, lagi ujian, bayangin di ruang gede, waktu itu di ruang 2305 kalau nggak salah. Itu udah ujian, gue tuh udah takut, aduh ini bakal kamu lagi nggak ya Tuhan, jangan sampai gitu. Tapi ternyata pas lagi di tengah atau di awal benar aja gitu. Aku tuh kayak nyadarnya, aku tuh emang udah agak pusing nge-fly kan. Jadi katanya kalau misalnya agak pusing gitu cari kegiatan biar nggak pingsan. Jadi aku tuh pas udah nge-fly gitu, aku tuh kayak gerak, tapi yang aku pikirnya cuma gerak dikit gitu, cuman yang gitu. Nah, cuman gerak Nah ternyata kata teman-teman aku tuh gandeng, kayak nendang-nendang. Makanya aku tuh sebelum pingsan sadar sih ada dosen yang pengawas ngeliatin aku gitu, ngeliatin aku, tapi aku pikir itu ngapain ngeliatin gitu, dan aku mah cuma cuma gitu doang, tapi ternyata rusuh pisan aku ternyata kan katanya. Ternyata itu teh menurut si itu si Putri saya sebenarnya lihat kan itu kayaknya kayak mau pingsan, kayak mau kabur lagi, soalnya dia nggak tenang kan, goyang terus badannya, tiba-tiba loncat kena mata. Nanti ada fotonya, gue liatin foto-fotonya, mata-matanya bengkak, bener-bener bengkak. Gini kena ujung meja tadi, kursi yang di depan nih. Gila nggak? Itu katanya heboh banget katanya. Habis itu kan lagi ujian di skala besar. Terus kan pas aku pingsan tuh katanya heboh banget, sampai banyak yang nyontek segala macam karena rusuhnya itu. Nah tiba-tiba aku bangun-bangun udah ada di ruang tunggu dosen ya, dulu ada Bu Yanli dulu, ada Bu Yanli. Mama datang teh kamu udah lagi kayak nggak sadar. Iya, terus Bu Yanli kayak diemplok-emplok, aku ingetnya diemplok-emplok. Aduh kenapa kamu gitu, ingetnya kayak gitu. Udah nggak sadar kan, ternyata di situ. Mami datang ke situ malah kamu udah bengkak. Langsung dibawa ke langsung ke Boro ya. Ke Bromeos. Bawa ke Boro. Nah itu kalau di Bromeos, itu rasanya nih ke Bromeos itu udah berapa kali waktu di situ, waktu dibawa ke Bromeos itu berapa kali kejadian. Soalnya gini loh Nit, waktu di situ nggak keburu, waktu ya kejadian beberapa kali kamu tuh udah dibawa ke Bromeos sama teman-teman kamu. Iya, pokoknya di Bromeos itu pas ujian itu, yang gong itu pas ujian. Nggak tahu lah ya. Pingsan di ujian itu baru ke Bromeos, dan katanya Mami lihat sendiri aku benar pingsan. Nah,
waktu di Bromeos itu teh kejadian beda lagi dengan kampus waktu kamu bengkak itu beda lagi. Pas udah di Beda. Bromeos, Nah itu ada kejadian lagi kamu teh. pingsan lagi. Tapi teman kamu langsung nelpon terus udah tolong aja langsung dibawa ke rumah sakit biar nanti tante nyusul kamu. Di situ dianterin lah pakai mobil kampus. Di sana mami ke sana ternyata kamu tuh udah bilang tante ini udah beres. Itu si siapa teman kamu lah salah satunya Ya, ada. si Ani nggak tahu siapa lagi si Maria lagi nebus resep. Nah terus mami ingat mama kan sering ngedengar kamu pingsan tapi tidak melihat kejadian yang sebenarnya. Pas itu Pas mami datang terus mami tuh gini, nah kamu posisinya gini nih. aku nggak inget sih. Kamu posisinya gini, Nit masih pusing, mami diginiin, Nit masih pusing, kamu teh diem aja, pusing Nit udah nggak pusing, nah kamu teh diem. Saat itu mami dengar di situ pas di belakang kamu nih posisinya gini banget. Mami di sini nih, mami di depan kamu akhirnya pindah. Di sebelah kamu ujung itu ada beberapa cowok lagi ketawa-ketawa gitu ya. Terus pas mami nanya, Nit pusing nggak? Nit pusing nggak? Tiba-tiba kamu teh kayak lihat ke belah sana nih gitu.